Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Oke, kali ini kita akan review tema MIUI 12. Sebenarnya tema ini udah kompatibel untuk MIUI 13, namun masih ditemukan beberapa kekurangan. Jadi saya putuskan untuk mereviewnya di MIUI 12. Tema direkomendasi kali ini keren, tembus aplikasi sistem udah pasti, dan ada beberapa juga yang tembus hingga ke aplikasi pesan WhatsApp. Dan oke, biar gak terlalu panjang durasi videonya, jadi langsung aja kita awali untuk rekomendasi tema kali ini. Oke, ini adalah rekomendasi tema yang pertama. Kalian bisa mencari tema ini dengan judul Spider-Man NWH No Way Home. Ukuran file dari tema ini cukup besar ya, 43 MB, dan desain dari tema ini adalah Blackfire. Dan waktu itu aku udah pernah review tema ini, dan sekarang tema ini udah mendapatkan update di beberapa bagian. Nanti kita review untuk update aja apa aja yang diupdate di tema kali ini. Oke, tema ini bisa kalian temukan di region Indonesia ataupun di region India. Dan ini adalah tampilan dari home screen-nya. Di bagian atas ini terdapat widget jam, hari, dan juga kalender tanpa adanya perakiraan cuaca. Oke, untuk update pertama dia di bagian widgetnya, di sini ada widget, di bagian sini ada gambar Spider-Man-nya. Kalau di tema yang pertama itu nggak ada. Sementara di bagian wallpaper juga di sini udah mendapatkan update. Di tema yang pertama yang dulu aku pernah review dengan judul yang sama, ini wallpaper yang ini nggak ada, adanya wallpaper yang dari ini. Dan wallpapernya cukup keren ya, ada 5 wallpaper yang disediakan di sistem. Icon back pada tema ini semuanya berubah, bahkan tema ini merubah pil gestur yang ada di bagian sini. Oh ya, waktu itu aku udah pernah ngomong kalau next video kita akan review di bagian navigasi bar. Namun untuk di rekomendasi kali ini, tema yang berubah di bagian navigasi bar itu hanya 2. Selain itu semuanya untuk tampilan navigasi barnya itu menggunakan navigasi bar standar. Jadi saya putuskan untuk mereview di full screen aja, karena untuk gestur animasinya di sini lumayan keren-keren. Control center pada tema ini ada perubahan, begitu pula untuk indikator baterai dan juga bar sinyal. Dan ini adalah tampilan untuk notifikasi barnya. Lumayan keren di bagian sini ya. Sayangnya tema ini hanya support di dark mode. Papan telepon pada tema ini ada perubahan, begitu pula untuk tampilan kontaknya. Detail kontak pada tema ini juga ada perubahan, dan tema ini yang pasti tembus hingga ke aplikasi pesan sistem. Dan ini ada tampilan untuk balon catnya. Setelan atau setting pada tema ini ada perubahan cukup simple di bagian sini. Tentang telepon, logo MIUI 12 di sini udah diganti, dan logonya jadi logo Spider-Man. Recent app pada tema ini ada perubahan baik untuk jendela mengambang, namun untuk tombol menu yang ada di bagian atas ini dia masih menggunakan tampilan standar, sementara untuk tombol clear-nya di sini dia dirubah ya. Kontrol volume pada tema ini ada perubahan, dan untuk kontrol volumenya jadi warna biru. Ini sih lumayan keren, coba kalau warna merah mungkin akan terlihat lebih keren. Dan tema ini tembus hingga ke aplikasi pesan WhatsApp. Dan oke, ini adalah tampilan untuk balon catnya. Sementara untuk gestur animasi dia keren ya, ada warna merah, gradasi warna biru. Dan ini sih kontras banget di warna dark mode. Oke, kita akan lihat untuk tampilan di bagian lock screen. Oke, di bagian lock screen di sini wallpapernya dirubah ya. Kalau di Spider-Man yang pertama yang dulu kita review tuh wallpaper di bagian lock screen-nya nggak seperti ini. Di sini ada widget jam, hari, dan juga kalender, dan ada beberapa shortcut aplikasi, diantaranya adalah telepon, kamera, dan juga pemutar musik. Sayangnya pemutar musik di bagian lock screen ini kita langsung masuk ke aplikasi musiknya, nggak bisa langsung putar di bagian lock screen-nya. Oke, kita akan lanjut untuk rekomendasi tema yang kedua. Oke, untuk rekomendasi tema yang kedua ini masih mengangkat karakter yang sama, yakni Spider-Man Super Hero Ace V13. Ukuran file dari tema ini hampir sama seperti tema sebelumnya, lebih sedikit ya, 56 MB. Sementara untuk desainernya adalah Izan, dan tema ini ada di region Indonesia ataupun di region India. Jadi kalian nggak harus merubah region jika kalian udah ada di salah satu region tersebut. Oke, ini adalah tampilan dari home screen-nya. Di sini tampilannya lebih simpel, terutama untuk di bagian widgetnya ada widget jam, hari, dan juga kalender tanpa adanya perakiraan cuaca. Icon back pada tema ini semuanya berubah, dan di sini juga ada opsi untuk mengganti wallpaper di bagian home screen ya. Kalian bisa mengetap di bagian sini ada 4 wallpaper. Namun di sini untuk wallpapernya dia karakternya kartunnya, bukan tadi seperti yang tadi itu kan fiksi ya. Kalau ini kartun. Icon back pada tema ini semuanya yang berubah, walaupun perubahannya ini acak-acakannya, ada yang diagonal, ada yang membulat, dan juga ada yang tampilan standar. Walaupun untuk warnanya semuanya berubah. Pil gestur pada tema ini juga ada perubahan, dia untuk pil gesturnya jadi warna merah. Kalau yang tadi dia pil gesturnya jadinya warna biru.
Control center pada tema ini ada perubahan. Wallpaper di bagian atas ini dia masih tampilan kartun. Sementara untuk indikator baterai dan juga bar sinyal di sini juga ada perubahan. Bar sinyalnya jadi gambar laba-laba ya. Oke, ini adalah tampilan untuk notifikasi barnya. Cukup keren di bagian notifikasi bar. Notifikasi yang datang atau masuk dia jadi warnanya pasta ya. Sementara untuk tombol clear yang ada di bagian sini dia jadi gambar laba-laba. Oke, tema ini juga merubah di bagian papan telepon. Sayangnya di bagian sini yang dirubah hanya di bagian papan telepon aja. Karena untuk kontak, aplikasi pesan sistem tema ini masih menggunakan tampilan yang standar. Dan tema ini juga sama seperti tema sebelumnya, yakni hanya support di dark mode. Setelan pada tema ini ada perubahan. Tentang telepon, logo MIUI 12 di sini masih menggunakan tampilan yang standar. Secara keseluruhan di bagian sini masih nggak ada perubahannya, hanya dirubah di bagian wallpaper yang ada di bagian atas sini aja. Recent app pada tema ini nggak ada perubahan, begitu pula untuk ketampilan di bagian kontrol volume. Dan sayangnya tema ini belum tembus hingga ke aplikasi pesan WhatsApp. Dan oke, kita akan lihat untuk tampilan di bagian lock screen. Oke, di bagian lock screen di sini gambar Spider-Man cukup besar, hanya kepalanya aja. Sementara di bagian bawahnya dia gambarnya wallpapernya bergambarkan Batman walaupun hanya logonya aja. Di bagian bawah sini terdapat widget jam, hari, kalender dan juga perakhiran cuaca. Dan di sini juga ada persentase baterai dan dua shortcut aplikasi yakni telepon dan juga pesan. Tap dua kali di sini ada shortcut untuk kontrol ke pemutar musik, dan ini sih lumayan keren daripada tema yang sebelumnya ya. Di sini kalian bisa memutar musik langsung dari lock screen-nya. Untuk tampilan dari layout pemutar musiknya dia hampir mirip seperti milik Google Pixel ataupun Google Experience. Dan oke, kita akan lanjut untuk rekomendasi tema yang ketiga. Oke, untuk rekomendasi tema yang ketiga ini diangkat dari game Mobile Legends. Kalian bisa mencari tema ini dengan judul Gunifer V12.5, dan ini murni yang untuk MIUI 12.5. Namun waktu itu aku udah pernah coba di MIUI 13 dan compatible. Nggak ada perubahan, yang nggak tembus itu hanya di bagian setelan ataupun settingnya aja. Tema ini bisa kalian temukan di region Indonesia ataupun di region India. Ukuran filenya masih setara dengan tema-tema yang udah kita review, yakni di kisaran 40 MB-an. Sementara untuk desainernya adalah Unif. Dan ini adalah tampilan dari home screen-nya. Widget jamnya simple banget, kecil dan juga simple. Widget jam, hari dan juga kalender tanpa adanya perakhiran cuaca. Icon pack semuanya berubah, dan untuk icon pack-nya dia agak lebih mengecil, sementara warnanya dirubah jadi warna pink. Control center pada tema ini ada perubahan, begitu pula untuk indikator baterai dan juga bar sinyal. Dan ini adalah tampilan untuk notifikasi barnya. Sayangnya di bagian sini hanya dirubah di bagian wallpaper di backgroundnya aja. Untuk tampilannya dia masih menggunakan tampilan yang standar. Dan tema ini sama seperti tema-tema sebelumnya, hanya support di dark mode. Oke, ini adalah tampilan untuk papan teleponnya. Kontak. Detail kontak pada tema ini juga ada perubahan, dan tema ini yang pasti merubah di bagian aplikasi pesan sistem. Dan di bagian sini sih lumayan keren ya. Di bagian luarnya dia jadi seperti ini, dan ini adalah tampilan untuk balon catnya. Gestur animasi pada tema ini masih menggunakan gestur animasi yang standar. Begitu pula untuk tampilan pil gestur yang ada di bagian bawah. Namun jika kalian menggunakan tombol navigasi, untuk tombol navigasinya dia ada perubahan. Setelan pada tema ini ada perubahan. Tentang telepon, logo MIUI 12 di sini masih menggunakan tampilan yang standar. Untuk layoutnya di bagian setelan atau tentang telepon di sini ada animasi, bukan animasi, ada sentuhan 3D gitu, dan ini jadi terlihat lebih keren. Jadi untuk fontnya dia agak sedikit kelihatan lebih mengambang. Recent app pada tema ini nggak ada perubahan, baik untuk jendela mengambang atau menu yang ada di bagian atas, begitu pula untuk tombol clear yang ada di bagian bawah. Namun tema ini bagusnya udah tembus hingga ke aplikasi ya, pesan WhatsApp. Untuk tampilan di bagian luarnya cukup sederhana, perubahan nggak begitu ketara, hanya di bagian tepian sini untuk list pemisahnya dia jadi warna pink. Namun untuk di bagian dalamnya dia terlihat lebih keren ya. Dan ini adalah tampilan untuk balon chat di bagian aplikasi ya, pesan WhatsApp. Tombol volume pada tema ini masih menggunakan tampilan standar, namun ada perubahan di bagian warnanya. Warnanya dirubah jadi warna pink. Oke, kita akan lihat untuk tampilan di bagian lock screen. Oke, di bagian lock screen sini cukup keren. Widget jam, hari dan juga kalender ada di bagian atas, dan ada perakhiran cuaca dan menuju untuk ke satu hari ataupun hari pergantian hari jam 12 malam nanti.
Di bagian bawah sini ada widget jam, notepad ini ya sepertinya, dan ada Universe, Sakura Wish, dan di sini ada 4 shortcut aplikasi, browser, kalender, themes, dan juga Witcher. Sayangnya di bagian lock screen sini tidak disematkan shortcut ke pemutar musik. Jadi kita langsung aja untuk rekomendasi tema yang terakhir. Oke, untuk rekomendasi tema yang terakhir menurutku sih ini tema yang paling keren. Ya, emang sih sebenarnya yang Guniver itu tadi juga lumayan keren, namun tema ini jauh lebih keren. Dan tema ini masih menggunakan dark mode. Kalian bisa menemukan tema ini dengan judul Tokyo Cool Dark. Dan ukuran file dari tema ini masih sama seperti tema sebelumnya, yakni di kisaran 40 MB. Desainer dari tema ini adalah Mr. Imam Safi, dan tema ini bisa kalian temukan di region Indonesia ataupun di region India. Kalian bisa lihat dari theme store di tema ini dia udah tembus ya, dan tema yang barusan juga yang kita review tuh yang Mobile Legends itu juga sama, di bagian theme store-nya dia tembus. Oke, ini ada tampilan dari home screen-nya. Kita tarik untuk widgetnya ke bagian bawah biar jadi lebih keren. Oke, seperti ini. Ada widget jam, hari, kalender, dan tanpa adanya perakiran cuaca. Namun di sini digantikan dengan shortcut untuk pemutar musik. Jadi kalian langsung bisa memutar musik di bagian widgetnya. Icon pack pada tema ini semuanya berubah. Sayangnya untuk navigasi bar, untuk pilih gestur maksud saya di sini masih menggunakan tampilan yang standar. Jika kalian menggunakan navigasi bar, untuk navigasi barnya dia ada perubahan ya. Control center pada tema ini ada perubahan dan lumayan keren di bagian control centernya. Begitu pula untuk tampilan indikator baterai dan juga bar sinyal. Dan ini adalah tampilan untuk notifikasi barnya. Papan telepon pada tema ini ada perubahan. Wow, kontras banget di bagian papan teleponnya. Dan ini adalah tampilan untuk kontaknya. Detail kontak pada tema ini juga ada perubahan. Yang pasti tema ini tembus hingga ke aplikasi pesan sistem. Dan ini adalah tampilan untuk balon catnya. Sementara untuk bagian luarnya jadi seperti ini. Dan yang keren dari tema ini adalah gestur animasinya. Kalian bisa lihat untuk gestur animasinya. Ya, niat banget untuk bikin gestur animasinya. Di sini sampai ada tulisan Tokyo Cool. Dan ini sih menurut saya paling keren gestur animasi yang pernah aku review. Oke, setelan pada tema ini yang pasti ada perubahan tentang telepon. Logo MIUI 12 di sini masih menggunakan tampilan yang standar. Wallpaper di bagian atas ini masih sama seperti yang ada di bagian sistem lainnya. Sementara untuk warna di bagian keseluruhan dari tema ini dia menggunakan warna merah marun dan juga abu-abu. Cukup kontras dan terlihat lebih elegan ya. Kontrol volume pada tema ini ada perubahan, walaupun perubahannya hanya di bagian warnanya aja. Sementara untuk aplikasi WhatsApp udah pasti tembus. Dan ini adalah tampilan untuk balon catnya. Sementara untuk di bagian luarnya jadi seperti ini. Di bagian sini dia banyak banget gambar-gambarnya ya. Dan oke, kita akan lihat untuk tampilan di bagian lock screen. Oke, untuk tampilan di bagian lock screen di sini cukup keren. Wallpapernya masih sama, Tokyo Cool. Sementara di bagian bawah sini terdapat widget jam, hari, kalender, dan juga perakiran cuaca. Dan di sini juga ada shortcut untuk pemutar musik. Sayangnya di sini nggak ada shortcut aplikasi apapun di bagian lock screen. Dan oke, itu tadi 4 rekomendasi tema keren untuk MIUI 12 atau MIUI 13. Mudah-mudahan bisa membantu kalian yang mencari rekomendasi tema keren. Selamat menjalankan ibadah puasa dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.